Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas apa itu networking model. Nah, lanjut ya guys ya. Dan pada bagian ini kita akan menjelaskan yang pertama itu konsep networking model. Kedua yaitu TCP atau IP model. Ketiga encapsulation dan decapsulation ya guys ya. Keempat oscillator and model. Lanjut. Konsep jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlakukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Aturan tersebutlah yang disebut networking model ya guys ya. Jadi networking model tuh ini tuh bukan networking yang biasa guys ya, tetapi berupa aturan ya guys ya, suatu aturan ya guys ya, agar kita dapat saling bertukar data. Jadi bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking model yang tersedia. Untuk saat ini open standard networking model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP IP model dan OSI model ya guys ya. Yang di sini OSI model dibuat oleh International Organization for Standardization ya guys ya, yaitu disingkat ISO. Keduanya ada TCP atau IP model, dibuat oleh US Department of Defense atau DoD, Decryptic Master Distributor ya guys ya. Sebelum networking model buka atau terkenal, vendornya ada suatu vendor yang dibuat lalu dinamakan networking model guys ya, yaitu pada tahun 1974 yaitu IBM menciptakan sistem arsitektur network yaitu SAN ya guys ya, dikenal SAN. Lalu setelah terbuatnya SAN ini, vendor tersebut diberi nama networking model guys ya. Setiap vendor tersebut diberi nama networking model dan bisa berkomunikasi sesama lain. After networking model exists, all vendor use same networking model. Semua vendor menggunakan networking model guys ya, which is TPI vendor ini. Seperti ini guys contohnya. TCP atau IP model ya. Kita lanjut lagi. TCP atau IP model merupakan jenis networking yang saat ini umum digunakan, mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utama yang berbeda network bisa saling berkomunikasi. Ketiga, untuk membantu dalam memahami setiap networking model dipecah menjadi dua bagian kecil yang disebut layer. 4. Secara dokumentasi, TCP atau IP model terdiri dari 4 layer, namun dalam real network TCP atau IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Di sini ada contoh-contohnya guys ya. TCP IP originalnya ada application dulunya ya, application, transport, internet, network access. Sekarang diupdate menjadi ada application, transport, internet, data link guys ya, dan physical guys ya. Lanjut lagi. TCP atau IP application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi. Contoh service dari application layer seperti HTTP, VV3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. HTTP digunakan ketika kita mengatur sebuah web server. Seperti contohnya ini guys ya. Ada klien dan server. Jadi klien meminta atau merequest ya guys ya. Lalu si server ini tuh merespon apa yang klien ini minta ya guys ya, atau di request. Lanjut. TCP atau IP transport layer. Fungsi dari transport layer ini memberikan application layer atau transfer data. Transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. TCP is more reliable. TCP digunakan untuk IP karena supporter error checking. UDP lebih cepat ya guys ya. Maaf. Ini tuh lebih nyaman ya guys ya. Ini lebih cepat. UDP digunakan untuk video streaming game dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Jadi TCP ini biasanya untuk
support yang apa ya, lebih aman lah guys ya, dan apa ya, minim gangguan. Sedangkan ini UDP lebih cepat ya guys ya, dan sering dipakai untuk streaming game dan aplikasi lainnya guys, yang membutuhkan kecepatan data. Lanjut lagi, TCP IP Network Layer, yaitu yang pertama hanya terdapat satu contoh IP. Contoh yaitu IP, hanya terdapat satu contoh yaitu IP atau Internet Protocol. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, guna berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan address yang unik. Addressing merupakan IP address perangkat itu sendiri. Routing merupakan sebuah fitur yang disediakan oleh IP di bagian network layer guna mengatur lalu lintas yang akan dikirim melalui data. Yang dikirimnya akan dikirim ke address tujuan. Seperti contohnya ini, ada dua perangkat PC yang terhubung. Karena ini satu perangkat atau tidak berbeda jenisnya, ya bisa PC dan PC. Jadi tidak usah kita menggunakan switch atau router. Kita bisa langsung menyambungkannya. Asal kita memasukkan IP address-nya ya guys ya, di antar PC ini tersebut ya guys ya, memping address-nya ya guys ya. Lalu bila sudah dimasukkan IP-nya, kita bisa mentransfer atau berbagi data dengan PC A dan PC B guys ya. Lanjut lagi. IP akan juga dibaca. Internet protokol terdapat dalam network layer ketiga, POC. IP digunakan untuk komunikasi antar perangkat jaringan. Terdapat dua jenis IP address. Yang pertama, IPv, pengalamatan 32 bit terjadi menjadi 4 blok. Setiap blok ada 8 bit. Seperti contohnya x.x, 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 host ya guys ya. Itu ada 4, 294, 967, 296. IPv6 pengalamatan 128 bit terbagi menjadi 8 blok. Setiap blok ada 16 bit. Ini seperti ini kita maksud 310, 286, 966, 920 dan seterusnya. TCP atau IP data link layer dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Kedua, fitur yang ada di dalam data link ialah FCS atau Frame Check Switch, yaitu mendeteksi error tanpa mengulanginya guys ya. Addressing yang digunakan, yang ketiga, addressing yang digunakan pada data link ialah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer apa yang digunakan untuk menghubung device. Jadi untuk addressing itu biasanya pada data link itu menggunakan MAC address ya guys ya. Lalu ada juga mendefinisikan cabling. Berarti lanjut lagi ya guys ya. Encapsulation and decapsulation. Encapsulation merupakan proses membungkus data dengan header pada setiap layernya. Jika decapsulation merupakan kebalikan dari encapsulation. Jadi cuma dibalik aja guys ya. Seperti contohnya encapsulation ini aplikasi presentasi masuk, data session transfer masuk, network masuk sini, bagian ini, data link ke sini, dan physical masuk ke sini guys ya. Sedangkan encapsulation atau decapsulation keluar guys ya. Data masuk, keluar, lalu segmen header data keluar guys ya. Seperti itu ya guys ya, kebalikannya. YOSI model. Untuk saat ini, model yang sering digunakan hanya TCP IP karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya TCP IP lebih dominan daripada OSI layer. Pas sebelum networking models ada, setiap vendor memiliki networkingnya masing-masing karena setiap vendor memiliki komunikasi sulit dilakukan. OSI layer biasa dipelajari dan mudah dipahami. Jadi, untuk kalian yang bingung bagusan OSI model, OSI layer atau TCP atau TCP IP, lebih bagusan untuk modelnya dan perkembangan protokolnya lebih bagusan dari segi TCP IP ya guys ya. Lalu TCP OSI layer ada juga loh, walaupun OSI layer kalah dalam perkembangan protokolnya, namun OSI layer mudah
dipelajari dan mudah dipahami ya guys ya. Sebelum networking model ada vendor ini. Lanjut lagi guys ya. Pasti model. Jadi membangun jaringan komputer sangat besar usahanya karena vendor yang memiliki network sendiri dan mencari agar bisa saling berkomunikasi antar sesama vendor. Oleh karena itu, dibuatlah suatu model spesifikasi minimum oleh ISO pada tahun 1984 yang biasa disebut OC 7 layer. Terdapat 7 lapisan layar pada OC model. Upper layer berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session. 1-4. Lower layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Seperti contohnya ini. Langsung saja guys ya. Ada nih aplikasi berkaitan dengan user interface yaitu yang ini. Network access, internet, yang ini 1-4 ya guys. Network access, internet, host to host, process, application. Sedangkan yang di bawahnya lower layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Yang pertama menggunakan physical, data link, network, transportation, presentation, application. Lanjut. Sudah selesai guys ya ternyata. Ya sudah. Sekian dari saya guys ya. Mohon maaf kurang lebihnya. Bila ada salah kata atau cara yang saya jelaskan kurang jelas, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.